sebagai salah satu Sri Kandi BUMN di Indonesia. Oke, terima kasih Bu Christine, terima kasih sudah berkunjung dan mengunjungi Perum LKBN Antara. Jadi saat ini kita berada di kantornya Perum LKBN Antara di gedung Wisma Antara B gitu ya, karena saat ini kantor pusat kami sedang dalam perbaikan yang ada di Pasar Baru. Ibu mungkin kenal juga dengan Antara sudah lama karena jurnalis pasti mengenal Antara gitu ya. Nah, saat ini memang kami sedang membangun kantor pusat yang ada di Pasar Baru, dan saat ini kita berada di gedung Wisma Antara baru yang kami beli atau kami miliki untuk sementara. Nanti dipindah ke kantor pusat, tapi yang akan tinggal di sini adalah teman-teman yang mengelola bisnis. Jadi terima kasih waktunya Bu Kristi yang sudah hadir bersama Pak Michael ke Perum LKBN Antara. Kami menyambut gembira. Silahkan apa yang mungkin bisa kita bantu. Saya sendiri saat ini adalah Direktur Keuangan, dan kami salah satu member dari komunitas Sri Kandi BUMN. Jadi Sri Kandi BUMN adalah sebuah kumpulan para pemimpin perempuan di BUMN, yaitu mereka yang menduduki jabatan direksi BUMN maupun anak dan cucu BUMN. Nah, saya saat ini mendapatkan tugas oleh Pak Menteri Erik menjadi Direktur Keuangan Perum LKBN Antara. Dalam hal ini tupoksi saya adalah kaitan dengan keuangan, SDM, umum, dan manajemen risiko. Jadi cukup banyak yang sedang kami tanggung jawabnya. Jadi silakan Bu Kristi yang bisa mungkin kami bantu. Sejak kapan Ibu mulai memimpin di? Oke, saya mulai ditugaskan di Perum LKBN Antara sebetulnya sejak tanggal 12 April 2018. Ya, setelah 5 tahun, ulang tahun kelima sesuai Undang-Undang BUMN, memang direksi BUMN dapat dipilih kembali. Nah, selanjutnya ini penugasan saya yang kedua, baru 2 bulan. Yang keduanya baru 2 bulan, gitu Bu Kris. Ya. Bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi? Oke. LKBN Antara ini. Baik, tantangan yang dihadapi sangat challenging. Jadi perusahaan ini adalah sebuah perusahaan media yang 100% dimiliki oleh negara. Satu-satunya perusahaan media yang dimiliki oleh negara adalah LKBN Antara, yang sekaligus adalah kantor berita nasional. Ya, jadi sebagai kantor berita nasional kami mendapatkan tugas dari pemerintah Bu Kristi, yaitu melalui Public Service Obligation dari Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Kominfo menugaskan kepada Perum LKBN Antara setiap tahun untuk memproduksi 7 produk, yaitu berita dan turunannya. 7 itu bisa kami sebutkan, yaitu berita teks, berita foto, kemudian artikel yaitu teks, kemudian foto story, kemudian kita juga memproduksi TV itu mungkin sekarang kita sebutnya video karena Antara nggak ada studio TV, yang ada adalah video. Hard news video, dan satu lagi adalah features, video features. Kemudian yang terakhir, 2 yang terakhir adalah podcast dan juga infografis. Nah, jadi kami untuk yang terakhir yaitu infografis dan podcast ini sudah sangat kekinian. Kita merespon dari kebutuhan masyarakat untuk bisa kemudian kita mendokumentasikan atau menyuarakan Bu Kristi hal-hal terkait dengan optimisme pembangunan. Jadi semua berita dari pemerintah, karena pemerintah ini meliputi kementerian, lembaga, presiden, wakil presiden, KSP segala macam gitu ya, sampai ABRI, sampai semua kementerian plus Pemda. Karena kantor cabangnya atau kantor biro Perum LKBN Antara ada di seluruh Indonesia. Yang di luar negeri saat ini tinggal 2. Satu di KL, satu lagi di China atau di Beijing. Dulu banyak mungkin zaman Ibu kalau mengenal Antara, jadi ada di Eropa segala macam. Karena dengan segala kemudahan sekarang industri media itu kita tarik. Jadi menggunakan platform tunggal. Efisiensi juga Bu, karena semua berita bisa kita kendalikan dari central desk. Kemudian kami terus menambah kegiatan kerjasama dengan kantor berita luar negeri asing.
Jadi seperti Bloomberg, Reuters atau Refinitiv, kemudian kita dengan Kyodo, dengan Xinhua, dengan Bernama, itu semua kita kerjasama sehingga ada pertukaran berita yang memperkuat fungsi LKBN Antara sebagai kantor berita. Itu kira-kira. Jadi challenge-nya dari sisi sudut pandang kami sebagai direktur keuangan adalah bagaimana kami kemudian mengelola keuangan perusahaan untuk kemudian bisa dengan baik melaksanakan bisnis penugasan, yaitu memproduksi berita sesuai pesanan pemerintah. Yang selanjutnya adalah kami juga menjalankan bisnis secara komersil. Bisnis secara komersil saat ini memang kita sudah 20 tahun lebih ini kami bekerja sama dengan Bloomberg dan Refinitiv untuk kemudian menjadi after sale service dari terminal-terminal data itu. Itu bisnis kami yang utama juga. Selain saat ini yang sedang emerging adalah Integrated Media Communication Services. Integrated Media Communication Services itu kita tawarkan kepada masyarakat, kepada instansi, karena dari situ Antara bisa menjadi konsultan untuk kemudian termasuk branding dan komunikasi perusahaan. Jadi tidak hanya pemberitaan yang kita servis kepada klien, tetapi juga termasuk layanan-layanan terkait dengan branding, terkait dengan mungkin bagaimana kita menyampaikan prestasi perusahaan dan kinerja perusahaan melalui kanal-kanal yang kita miliki. Seperti itu antara lain. Kemudian kita bisa men-shoot acara atau kemudian misalnya advertorial itu ya Bu ya? Iya, sifatnya bisa lebih ke advertorial karena kami juga punya unit kerja yang saat ini fokus terhadap distribusi pemberitaan. Jadi seperti Videotron, robotik. Nah, itu bagian dari Antara juga, sehingga kalau bisa disampaikan memang cukup asik dan cukup challenging menangani keuangan perusahaan dan juga pengelolaan sumber daya manusia kaitan dengan bagaimana kita ada dua misi. Satu misi negara yang betul-betul dengan tingkat jurnalistik yang sangat tinggi untuk cover both side, kita menggunakan narasumber yang bagus. Nah, itu disampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain challenge-nya adalah berita-berita seperti itu kadang-kadang masyarakat nggak mau baca karena kan selalu bagus beritanya. Iya, maunya kan bad news itu sih good news gitu kan. Tapi itu tantangan dari kami sehingga kami harus betul-betul melatih dari sisi SDM, melatih teman-teman wartawan ini untuk bisa menjadikan berita tetap menarik walaupun serius, walaupun ini optimisme pembangunan yang kesannya sangat program pemerintah, tetapi ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi apapun, memang kami menyadari itu tantangan baru sehingga di sisi yang lain dari sisi komersial kita itu bisa kita manage. Jadi kita berusaha memonetasi berita-berita yang memang bagus itu kemudian menjadi menjadi piece bite gitulah ya, kira-kira kecil-kecil untuk bisa dikonsumsi masyarakat dengan kekinian melalui podcast, melalui TikTok, kemudian juga bisa dinikmati para generasi muda. Mungkin itu Bu, menyesuaikan teknologi itu ya. Betul, kami harus begitu. Gitu. Berapa sekarang Bu employee di Antara? Ada 900. Ya, sekitar 950-an something. Ya, karena memang sebelumnya kami punya pegawai yang cukup banyak gitu ya. Dan berjalannya waktu ini banyak yang pensiun. Kami menggunakan policy sekarang zero growth. Zero growth adalah kita nggak nambah pegawai banyak-banyak dulu, tetapi hanya menggantikan teman-teman yang memang pegang fungsi core-nya. Jadi saat ini ada sekitar 900-an. Itu terdiri dari ada yang pegawai tetap dan juga pegawai belum tetap atau sifatnya adalah kontrak atau kontributor. Dari kontributor berita ini mereka punya kerjasama dengan kita, kita minta dibantu oleh mereka mengkontribusikan berita dan kita memberikan honor dari berita yang memang disubmit oleh mereka. Itu yang kita punya saat ini. Kalau saya nanti di USA, Chicago bisa jadi kontributor ya Bu? Bisa, silakan. Silakan. Kalau cocok dengan agenda setting yang memang kita tetapkan, yang kita sering tunggu sebenarnya artikel-artikel Bu. Artikel itu juga perlu karena ini untuk mencerahkan masyarakat. Dan hal baiknya kalau Bu Kristi menulis ke Antara, maka Antara ini dilanggani oleh 98% media di seluruh Indonesia. Benar, itu jadi tinggal masih diambil dan kemudian diviralkan. Memang tantangannya adalah ada juga
copywriting mereka yang kadang-kadang masuk unsur-unsur dari website atau media mereka yang memang ingin meng-underline. Tetapi paling tidak sebagaimana dilansir Antara, sebagaimana dikutip dari Antara itu sudah mereka bisa pakai. Itu Bu Christine. Nanti IKN Antara juga akan ada di pasti. Kami atau pasti ada di sana. Pusatnya nanti di sana atau tetap di sini? Jakarta. Kita belum mengarah ke situ, tapi paling tidak kita pasti akan punya kantor di sana. Bahkan waktu itu sempat dibicarakan manajemen juga pasti akan sebagian berkantor di sana, karena kan kami memang dua hal. Satu adalah bisnis penugasan dan satu lagi adalah bisnis komersil. Mungkin kalau yang di komersil tetap di sini, di Jakarta. Tetapi kalau yang pemberitaan mungkin manajemen ada di sana. Mungkin nanti kita ikut berkontribusi ya, karena kita kan ada komunitas juga Lembaga Perempuan Dayak Nasional. Oke. Ya, jadi mungkin kita bisa tentang perempuan Dayak. Silakan. Juga aja Majelis Adat Dayak Nasional, LPDN itu bagian dari Majelis Adat Nasional. Oke. Jadi kita bisa menulis juga tentang masyarakat indigenous di Kalimantan ya. Oke.